adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, dimanapun adik-adik berada, Kak Vera percaya bahwa kabar adik-adik sangat baik dan dipelihara sama Tuhan Yesus ya. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan yang melimpah buat hidup kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan untuk bersama-sama memuji dan menyembah-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau bertahta Tuhan atas pujian dan penyembahan kami. Biarlah Engkau pakai setiap telinga kami untuk mendengar firman-Mu, pakai mulut kami, pakai hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita percaya ya bahwa Tuhan sangat baik buat kita. Tuhan menciptakan seluruh anggota tubuh kita, tangan kita, mulut kita, kaki kita untuk memuji nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan tanganku kerja buat Tuhan. Jangan lupa pakai gerakan ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Terus kita mau pujikan lagi Jalan Serta Yesus. Jalan Serta Yesus, ikutin gerakan Kak Vera ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Berikutlah bagi Tuhan kita. Amin. Ya adik-adik, mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Tante Meling. Mari kita pujikan Bapakku yang baik.
Yesus, Engkaulah segalanya Tuhan buat hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan harapan kami Tuhan. Segala apa yang kami cita-citakan Tuhan, biarlah kami boleh belajar Tuhan, selalu bersandar dan berharap kepadamu Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh tumbuh Tuhan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan waktu pemberitaan firman-Mu Tuhan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di ibadah online bersama Tante Meling. Kita buka 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 24. Elia dan janda di Sarfat. Mari kita baca bersama. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambil dari pangkuan perempuan itu dan membawa naik ke kamarnya ke atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya ke atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawa turun dari kamar atas ke dalam rumah
dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Elia, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu,
dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Ya anak-anak, Elia disuruh pergi ke Sarfat Sidon. Di situ ada seorang janda yang mempunyai seorang anak. Abdi Allah ini patuh kepada Tuhan ya. Dia disuruh ke tempat seorang janda yang miskin. Anak-anak tahu apa yang ada di dalam rumahnya ya, makanannya cuma segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli. Nah, jadi tepungnya cuma segenggam dan minyaknya tuh sedikit dalam buli-buli. Ya. Di sini dikatakan, tetapi Elia berkata kepada ibu tadi, jangan takut, ya, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, buatlah dahulu bagiku roti bundar. Ya. Padahal tepungnya cuma sedikit segenggam dan minyak cuma cukup untuk mereka berdua, tapi karena abdi Allah minta perempuan tadi mematuhi, dibuatkannya roti bundar, ya, seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Puji Tuhan ya, mujizat terjadi pada saat abdi Allah meminta suruh bikinkan roti bundar, ya, buat Nabi Elia. Perempuan tadi melakukannya ya. Setelah itu apa anak? Terjadi mujizat ya, sehingga perempuan tadi mendapat makan beberapa waktu lamanya. Luar biasa ya anak-anak ya. Maka kita tidak perlu takut atau khawatir pada saat kita nggak punya apa-apa yang mungkin segenggam ya. Pada saat Tuhan minta ya, suruh memberikan ke abdi Allah tadi ya, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Pemeliharaan Tuhan buat janda Sarfat yang bersama anaknya itu luar biasa. Tetapi apa anak, tiba-tiba anak perempuan janda tadi sakit ya, dan sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Elia berdoa pada Tuhan, mujizat terjadi. Akhirnya anak perempuan tadi hidup ya. Jadi kadang kita seringkali tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan buat kita, buat keluarga kita ya. Kita belajar bersabar dan jangan takut. Tuhan punya rencana yang indah buat kita ya. Kita harus tetap teguh. Iman kita harus kuat, teguh, jangan sampai tergoyahkan dan jangan sampai kita salah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kesempatan yang indah ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini karena kasih dan kemurahan-Mu buat kami. Engkau ajari kami Tuhan dari hari demi hari Tuhan untuk mengandalkan Engkau. Di dalam keadaan apapun kami percaya Tuhan rencana-Mu indah buat kami semua. Juga buat anak-anak-Mu semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita nyanyikan Shalom Shalom. Shalom Shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom Shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut
ya adik-adik.